leaving security perimeter A57. I'm aware of the danger. I'm making this trip of my own free will and without coercion. Agent Noah Cross, Humanity Bureau. We have an appointment. You must be a productive citizen. It is the law. New Eden will provide you with the fresh start you so rightly deserve. Don't you want a better life? I'm no fool. I know the truth. I am a citizen of the United States of America. I dined at the White House. Assalamualaikum guys. Ya, seperti biasa kali ini Mimin akan bahas film yang unik-unik. Kali ini kita akan bahas film yang berjudul The Human Bureau tahun 2018. Film yang dibintangi oleh Nicholas ini mengisahkan kondisi masa depan di mana saat itu adalah puncak dari pemanasan global dan juga perekonomian dunia yang hancur. Dengan berbagai cara, pemerintah berupaya untuk mengurangi populasi di setiap wilayah. Bagaimanakah kelanjutannya? Oke, langsung saja kita genjot ke plotnya guys. Di masa depan, tepatnya tahun 2030, bumi yang semakin menua mulai menunjukkan gejalanya. Saat ini terjadi pemanasan global di mana cuaca tak menentu sering terjadi. Hal ini berimbas pada produksi makanan, terutama di bidang pertanian. Lambat laun kondisi semakin memburuk. Produksi makanan dihentikan, banyak warga bermigrasi karena kehilangan pekerjaannya. Kelaparan merajalela, tak ada pendidikan, dan jiwa sosial manusia pun mulai memudar. Tak tahan dengan krisis ini, pemerintah Amerika memutuskan untuk membangun sebuah badan yang dijuluki sebagai Badan Biro Kemanusiaan. Karena populasi yang terlalu padat, Biro Kemanusiaan ini ditugaskan untuk memilah semua warga. Warga yang pintar dan masih muda akan dipekerjakan. Sementara itu warga yang bodoh dan tak berguna, terutama yang miskin, akan dipindah ke kota baru, yaitu kota Eden. Salah satu anggota Biro Kemanusiaan yang bernama Noah ditugaskan untuk menjemput warga lanjut usia yang nantinya akan dipindah ke kota Eden baru. Saat itu siaran televisi hanya berisi iklan tentang kemewahan kota Eden dan juga menjanjikan jaminan kehidupan yang lebih baik di sana. Di sini target pertama Noah adalah seorang mantan gubernur Colorado yang bernama Hill yang saat ini hidup dalam kesengsaraan. Noah menemuinya dan menawarinya untuk berpindah rumah menuju kota Eden. Namun dengan tegas Hill menolaknya. Ketika Noah menanyainya mengapa Hill ingin tinggal di dalam kemelaratan daripada dipindahkan ke Eden baru, Hill menjawab bahwa dia tahu sebuah kebenaran. Noah memaksa dan mengancamnya, jika Hill tak bekerja, maka ia akan dihukum berat oleh pemerintah. Pengangguran merupakan sebuah tindak kejahatan di masa ini. Namun, Hill tetap menolak untuk pindah, lalu ia pergi ke kamar untuk mengambil senapan. Dengan penuh amarah, Hill menembakkannya ke arah Noah. Di sini juga diperlihatkan sebuah makanan busuk yang biasa dimakan oleh Hill. Saat itu, Hill juga membunuh tetangganya yang tak sengaja masuk. Namun pada akhirnya Noah tak sengaja membunuhnya untuk membela diri. Setelah kejadian itu, Noah dipanggil oleh rekan kerjanya, yaitu Adam. Awalnya Noah khawatir karena aksi pembunuhannya itu telah terungkap oleh Dewan. Namun Adam berkata bahwa dirinya sangat senang mendengar pembunuhan itu. Karena aksi pembunuhan yang dilakukan Noah, timnya mendapatkan promosi untuk naik pangkat. Di sini Noah sebenarnya juga kasihan ketika ia melihat kondisi pelosok desa. Mereka meminum air kencingnya sendiri dan memakan apapun yang pantas untuk dimakan. Noah juga menanyakan kepada Adam mengapa semua orang memilih untuk sengsara di halaman kampungnya sendiri. Padahal di kota Eden baru sebagian warga mendapatkan fasilitas yang cukup seperti yang dijanjikan di iklan televisi. Namun Adam tak meresponnya dan hanya terdiam. Selanjutnya Noah melanjutkan pekerjaannya dan pergi untuk menemui target selanjutnya, yaitu seorang ibu yang tinggal bersama anaknya. Mereka bernama Rachel dan juga putranya yang bernama Lucas. Noah pergi ke rumah mereka lalu mengevaluasi seberapa besar mereka berkontribusi kepada pemerintah. Rachel menjelaskan bahwa dirinya telah berkontribusi, yaitu dengan bercocok tanam untuk menghasilkan makanan pokok. Namun Noah merasa bahwa produktivitas pertanian Rachel menurun di setiap panennya, sehingga ia memutuskan untuk memindah Rachel dan putranya ke kota baru. Namun Rachel mengatakan bahwa Lucas telah berlatih selama berbulan-bulan untuk persiapan melakukan pertunjukan musiknya esok. Putranya itu pasti kecewa jika penampilannya dibatalkan.
Namun Noah bersikeras untuk menyuruhnya segera pindah. Hal itu membuat Rachel emosi. Bersamaan dengan saat itu, Lukas memanjat ke atap rumah untuk meletakkan seekor burung yang sebelumnya terjatuh. Ia terpeleset terhempas terjatuh. Noah dan Rachel mengambilinya, lalu mereka panik karena nafas Lukas sempat terhenti. Noah berupaya memberinya pertolongan, sampai akhirnya ia berhasil pulih. Rachel merawatnya, namun ia juga memarahinya. Rachel malah meminta Lukas untuk bersikap seperti orang jenius agar mereka tidak dipindah ke kota Eden baru. Mendengar percakapan mereka, Noah pun merasakan betapa tertekannya hati mereka. Selanjutnya Noah OTW menuju pusat untuk mengirim laporan. Namun sekilas ia teringat dengan dirinya yang masih berusia 11 tahun, di mana saat itu ia hidup bersama ayahnya sejak kecil tanpa kasih sayang ibunya. Hati Noah sedikit bimbang untuk memindah keluarga Rachel, sehingga akhirnya ia memutuskan untuk mempending laporan deportasi. Pembatalan yang dilakukan oleh Noah membuat Adam marah. Karena itulah kesempatan mereka untuk naik pangkat. Noah pun menjelaskan bahwa dirinya hanya memberi kesempatan pada putra Rachel untuk pentas bernyanyi, mengingat ia sudah berlatih selama berbulan-bulan. Ia hanya tidak ingin membuat anak 11 tahun itu kecewa. Adam memakluminya dan hanya memberi waktu sehari untuk menghadiri pentas bernyanyi anak itu. Noah kembali terbayang dengan kata-kata yang dilontarkan oleh Hill sebelum ia membunuhnya, yaitu kebenaran. Sebelumnya Noah juga menemukan kata-kata yang bertuliskan jangan menyerah di saku mayat Hills. Noah penasaran mengapa banyak orang yang tidak mau untuk dipindah menuju kota baru. Ia pun mulai melakukan penyidikan pribadi soal kota baru Eden itu. Pada akhirnya ia menemukan petunjuk dan bertemu dengan Rafek, yaitu seorang kontraktor pertahanan yang bekerja untuk pemerintah. Rafek mengatakan bahwa 3 tahun yang lalu keluarganya telah dipindah ke kota Eden, namun sampai saat ini mereka lenyap. Mereka berdua mulai bekerja sama dan Rafek pun memberikannya sebuah kartu memori yang tampaknya sangat rahasia. Setelah Noah membuka isi memori itu, ia tiba-tiba berubah pikiran dan mendapatkan jawaban mengapa orang-orang tidak mau dipindah ke kota Eden. Esoknya, Noah menghadiri acara pentas Lukas. Melihat bakat Lukas, hatinya mulai tersentuh. Namun tampaknya Rachel keberatan jika mereka saling berdekatan. Selanjutnya, Noah mengantar mereka pulang dan menghabiskan malamnya bersama Rachel dan juga Lukas. Kisah kehidupan Rachel membuat Noah terharu. Di sini, Noah mulai lupa dengan pekerjaannya sebagai penyeleksi warga dan hanya berfokus melindungi keluarga Rachel. Paginya, Noah melihat kelompok biru yang dipimpin oleh Adam sedang menghampiri mereka. Noah bergegas menyuruh Lukas dan Rachel untuk berkemas dan juga pergi. Namun, Adam telah sampai dan kemudian menyabotase Rachel. Karena ketakutan, Lukas menembakkan senapan anginnya ke arah Adam sampai ia lumpuh. Noah menyerangnya dan mereka pun berduel. Berkat bantuan dari Rachel, akhirnya Noah berhasil melumpuhkan Adam. Noah, Rachel, dan Lukas berhasil melarikan diri ketika biru lainnya menyerbu rumah. Saat itu mereka berkendara dengan kondisi bahan bakar yang menipis. Namun kartu transaksi Noah ternyata telah diblokir sehingga ia tidak dapat membeli bahan bakar. Karena biru lainnya telah mengejar mereka, Noah memutuskan untuk mengambil bensin secara paksa kepada seseorang. Awalnya pemilik rumah itu melawan Noah, namun ia berubah pikiran setelah mengetahui bahwa Noah adalah pemberontak sistem saat ini. Pemilik rumah itu memberikan Noah beberapa tangki bensin. Tak hanya itu, ia juga menghambat kelompok biru yang saat itu sedang mengejar Noah. Adam kehilangan jejak Noah dan kembali ke pusat. Ia diperingatkan oleh direktur karena telah gagal menghentikan Noah. Direktur biru membuka sebuah paket yang berisi abu di hadapannya dan menunjukkan kepada Adam gigi seorang anak. Direktur memperingatkannya bahwa jika Adam gagal lagi, dia akan berakhir di kota Eden baru, yang sebenarnya adalah kamp pemusnahan, di mana warga yang tidak produktif akan dibakar dan dibinasakan. Untungnya Noah telah mengetahui kebenaran itu, sehingga ia berusaha menyelamatkan Lukas dan Rachel. Selama persembunyian, Noah memberikan hadiah kepada Lukas berupa sebuah kalung. Kalung itu merupakan peninggalan paling berharga dari ayah Noah. Ia juga menunjukkan rencananya, di mana Noah akan mengunjungi sebuah danau di Kanada yang dulunya sering dikunjunginya di waktu kecil. Danau pertama yang mereka kunjungi tampak kering, sehingga Noah memutuskan untuk mencari danau yang lain. Sebelum perjalanan, ia menukar mobil birunya dengan mobil salah satu warga di sana.
Mereka yang kehausan meminta bantuan kepada salah satu wanita di sana. Noah malah ditawari untuk meminum air kencing. Wanita itu mengaku bahwa ia meminum air kencingnya sendiri sehari-hari. Ia mendapatkan air bersih hanya saat ketika musim hujan datang. Noah menolak tawaran itu dan ia hanya menanyakan arah menuju sebuah danau di Kanada. Namun wanita itu mengingatkan bahwa jalan menuju ke sana sangatlah berbahaya. Banyak warga yang tewas di tengah perjalanan karena tak tahan dengan suhu yang panas. Hanya sekelompok suku di sana yang satu-satunya bisa membantu mereka di tengah jalan. Namun entah mereka masih hidup atau tidak. Mendengar itu, Noah memutuskan untuk pergi menemui kelompok suku yang dimaksud wanita itu. Di sisi lain, Adam mencurigai anak buahnya sendiri, yaitu Rafek. Adam mengklaim bahwa Rafek pasti telah membocorkan rahasia soal kebenaran kota Eden. Pengkhianatan Rafek berimbas kepada keluarganya, di mana anak dan istrinya dibunuh dan dibiarkan membusuk oleh Adam. Di tengah perjalanan menuju Kanada, Noah dan lainnya tiba-tiba diserang oleh sekelompok suku tak dikenal. Di tengah pertengkaran, seorang pria tua tiba-tiba melerai mereka. Ternyata pria itu telah lama tinggal di sana. Noah mengklaim bahwa pria itu adalah satu-satunya pria yang bisa membantu mereka untuk pergi ke Kanada. Namun pria itu mengatakan dan mengingatkan mereka bahwa jalan menuju ke Kanada sangat berbahaya dan langsung terpapar oleh radiasi nuklir. Banyak orang yang tewas ketika melewati jalan itu. Namun Noah tetap bersikeras untuk pergi ke sana. Untuk bekal perjalanan, pria itu hanya memberi Noah alat pengukur radiasi dan juga tablet yodium yang menyerap radiasi. Pria itu menunjukkan peta, di mana ia mengingatkan untuk berhati-hati ketika sampai di perbatasan Kanada, karena di sana terdapat sebuah pabrik nuklir yang memiliki radiasi yang sangat tinggi. Esok paginya mereka pun berpisah dan Noah pun melakukan perjalanan menuju Kanada. Sementara itu, Adam terus menyelidiki semua berkas-berkas yang tersimpan di rumah Rachel. Di sini, ia menemukan sebuah identitas seorang wanita yang bernama Amanda Douglas di laci milik Rachel. Ia men-scan kartu identitas itu. Ternyata nama Rachel yang sebenarnya adalah Amanda Douglas. Kembali ke Noah, di sepanjang jalan, mereka melihat drone yang mengitari langit. Noah menyarankan mereka untuk tetap diam dan bersembunyi. Drone tak kunjung pergi sampai membuat mereka lelah dan frustasi. Noah dan Rachel bertengkar, di mana Noah mengungkapkan bahwa dia mengenal Rachel Wheeler yang sebenarnya pada masa lalu, dan wanita di hadapannya ini bukanlah dia. Rachel Wheeler merupakan istrinya, sehingga Noah dari dulu sering mengamati Rachel dan Lucas. Saat drone telah pergi, Rachel pun mengaku bahwa dirinya yang asli adalah Amanda Douglas, bukan Rachel. Bertahun-tahun yang lalu, Noah dan Rachel yang asli mengandung seorang anak, yaitu Lucas. Namun sejak itu Noah telah meninggalkan keluarganya untuk mencari pekerjaan. Rachel berteman dengan tetanggannya, yaitu Amanda. Mereka merawat Lucas bersama. Ketika Lucas menginjak usia 2 tahun, krisis kelaparan melanda. Rachel mencoba menjual Lucas. Amanda mencegahnya. Hal ini menyebabkan perkelahian yang sampai akhirnya membuat Rachel tewas. Amanda kemudian mengambil identitas Rachel dan juga membesarkan Lucas. Tujuannya memakai identitas Rachel adalah agar Noah tidak khawatir dan menganggap keluarganya masih baik-baik saja. Saat ini Rachel mengaku bahwa dirinya telah membunuh Rachel yang asli. Namun semua itu demi melindungi putranya, yaitu Lucas. Ia juga menanyakan kenapa Noah diam saja padahal mereka sebelumnya sudah berkali-kali bertemu. Noah menjawab bahwa itu adalah bagian dari pekerjaannya, di mana ia diwajibkan untuk bersifat netral tanpa memandang keluarga ataupun sejenisnya ketika memilah manusia. Namun kini Noah telah sadar bahwa kota baru Eden adalah tempat permusnahan manusia dengan kedok yang menggiurkan. Noah juga berterima kasih karena Amanda telah membesarkan putranya dengan sehat. Ia juga belum siap untuk mengatakan kepada Lucas bahwa ia adalah ayah kandungnya. Saat menjelang pagi, mereka bertiga melanjutkan perjalanan sampai di perbatasan. Di sana, mereka menemukan sebuah pagar yang bertuliskan peringatan tentang tingginya radiasi nuklir. Namun, anehnya, alat ukur yang digunakan Noah tidak menunjukkan reaksi adanya radiasi nuklir. Melihat itu, mereka akhirnya memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, Adam mulai resah melihat perjalanan Noah yang hampir sampai ke Kanada. Ternyata, ia telah mengintai Noah dengan drone-nya secara diam-diam sebelumnya. Sebelumnya, Adam dan biru atasan lainnya telah memanipulasi peta, di mana ia menambahkan tanda bahaya mematikan di peta di perbatasan Kanada itu. Hal itu ia lakukan agar para warga takut jika mereka akan melakukan migrasi. Noah sampai di pintu masuk Kanada dan berharap ia bisa menemukan danau yang sering dikunjunginya sewaktu ia kecil.
Namun Adam dan kelompok biru lainnya mencegahnya. Rahel tewas ditembak. Adam pun memaksa Noah untuk mengembalikan kartu memori rahasia yang sebelumnya ia terima dari Ravek. Noah setuju untuk memberi Adam kartu itu, asalkan Lukas bisa pergi. Lukas melarikan diri dan Noah memberi Adam kartu itu. Adam memindainya, namun ternyata kartu itu kosong. Adam langsung menembak Noah di tempat. Melihat itu, Lukas berlari kembali mengambil Noah. Ketika Lukas hampir dibunuh oleh Adam, suku asli perbatasan Kanada mendadak menyerang Adam dan kelompoknya. Lukas sangat hancur melihat ibunya yang tewas. Lukas kemudian ditangkap dan kemudian diamankan oleh suku karena dirinya memiliki kalung yang sama seperti mereka. Saat suku mengecek kalung itu, salah satu kelompok suku menemukan memori di dalamnya. Setelah membukanya, kartu itu berisi Noah yang sedang membongkar fakta kota Eden. Tempat itu merupakan tempat pemusnahan, di mana para biru telah mencabut nyawa sebanyak 7 juta orang lebih. Ia juga mengklaim bahwa kemungkinan negara lain juga melakukan hal yang sama. Rekaman itu pun disebar oleh kelompok pemberontak dan memicu gerakan revolusi melawan biru di seluruh negara yang menerapkan sistem ini. Melihat amukan masyarakat, pemerintah hanya terdiam melihatnya. Oh shit. Di akhir film, Lukas menemukan foto Thanos yang dipegang oleh Noah dan ia pun pergi ke sana untuk mengambilinya.